Di sebuah rumah indah di atas bukit, Chris tinggal sendirian dengan keberuntungannya. Dia adalah peneman di balik aplikasi bernama Watchdog Home Security yang memungkinkan Anda mengendalikan seluruh rumah Anda dari ponsel Anda. Tetapi dia menjual perusahaannya ke Google dan pensiun lebih awal. Namun, pada saat dia melakukannya, sudah terlambat. Hubungannya dengan istrinya Jamie sudah kacau dan dia meminta perceraian. Meskipun Chris belum menandatangani surat-suratnya karena dia merindukannya. Saat ini, putri mereka Willow tinggal dengan Jamie, tetapi dia masih mencintai dan merindukannya. Suatu malam yang hujan, Chris pergi ke toko kelontong dan melihat jejak air di lantai yang membawanya kepada Ski, seorang wanita muda yang tertangkap badai. Chris memberinya beberapa rekomendasi anggur sebelum melanjutkan belanja sendiri. Tetapi kemudian, dia melihatnya lagi di luar. Ketika dia mengetahui Uber-nya telah dibatalkan, Chris menawarkan jalan, dan Ski menerimanya. Sebentar kemudian, Ski ragu untuk masuk ke apartemennya karena dia masih bisa mendengar teman sekamarnya, Lisa, berteriak. Ternyata mereka bertengkar, dan Ski berpikir Lisa akan pergi sekarang. Chris mengundangnya ke rumahnya dan awalnya Ski menolak, tetapi karena teriakan tidak berhenti, Ski mengubah pikirannya dan pergi dengan Chris sementara pemilik rumah mereka, Ronald, mengamatinya dari jendelanya. Di rumah Chris, dia berbagi beberapa es krim dan memamerkan koleksi anggurnya kepada Ski sambil saling mengenal. Chris menceritakan padanya tentang aplikasinya dan betapa dia suka hidup sendiri. Itulah mengapa dia pergi belanja larut malam. Ski menjelaskan bahwa dia dulu adalah model DLA tetapi bosan menjadi boneka, jadi dia pindah ke sini mencari sesuatu yang lebih memuaskan. Sayangnya, sampai sekarang dia hanya menemukan pekerjaan sebagai pelayan di bar Kitty Warren. Ketika sudah larut malam, Ski berpikir sebaiknya dia pulang, tetapi Chris mengundangnya untuk tinggal dan mereka akhirnya berdua bercinta sepanjang malam. Pagi berikutnya, Chris bangun sendirian. Ski kembali ke apartemennya sementara Ronald terus memata-matai mereka. Lisa marah padanya karena tidak menelepon dan meninggalkannya begitu lama. Mengungkapkan bahwa ini adalah tempatnya dan Ski menginap di sana karena dia lebih dari sekadar teman sekamar. Sisa hari itu, Chris tidak bisa berhenti memikirkan Ski. Dia juga mengingat percakapan dengan Willow ketika dia berjanji untuk tidak pernah meninggalkannya sendirian. Dan bagaimana istrinya bersikeras agar dia melanjutkan. Ketika malam tiba, Chris pergi menjemput Ski di bar tempat dia bekerja. Ski sangat senang melihatnya. Tetapi sebelum mereka terus berteman, dia perlu mengakui bahwa dia berbohong malam sebelumnya. Dia datang ke sini karena dia melarikan diri dari keluarga yang kasar. Dan dia merasa dirinya rusak karena dia tidak pernah memiliki keluarga yang sesungguhnya dan sejak berusia 6 tahun dia dipindahkan dari satu rumah asuh ke rumah asuh. Chris tidak keberatan dan mengaku bahwa meskipun dia tumbuh bersama orang tuanya, mereka lebih peduli pada bisnis mereka daripada padanya, jadi dia mengerti perasaan itu. Sejenak kemudian, keduanya menuju mobil Chris hanya untuk menemukan Kiju sang pencuri mencoba mencurinya. Chris memanggilnya hanya untuk mundur ketika Kiju menjadi agresif, tetapi Ski membuatnya lebih buruk dengan melemparkan botol birnya pada pencuri itu. Dengan marah, Kiju merespons dengan memukuli kaki Chris sampai patah. Setelah menghabiskan malam di rumah sakit, Ski membantu Chris pulang karena dia menggunakan kursi roda sampai gipes di kakinya dilepas. Ski merasa bersalah dan ingin membantu lebih banyak. Jadi Chris memutuskan untuk mempekerjakannya sebagai perawat baru dan memintanya untuk mengambil semua barang miliknya dari apartemennya agar dia bisa masuk ke rumah. Ketika dia kembali, dia juga memberikannya kode asisten. Ketika Ski tiba di apartemennya, dia menemukan Ronald memberitahu Lisa bahwa dia lebih bahagia sebelum Ski datang dalam hidupnya. Ski membuat Ronald pergi dengan membeberkan semua mata-mata yang dia lakukan pada mereka. Kemudian Lisa menggunakan kesempatan ini untuk berteriak pada Ski lagi, memohon padanya untuk tidak meninggalkannya. Ski berjanji dia tidak akan melakukannya dan keduanya berbaikan dengan bercinta.
Sejenak kemudian, Ski kembali ke rumah Chris dan menghabiskan hari untuk merawatnya, dan Chris begitu terganggu dengan kehadiran Ski sehingga dia tidak memperhatikan ketika Jamie menelepon. Ketika saatnya untuk tidur, Chris mengatakan pada Ski bahwa dia mencintainya, tetapi Ski menyalahkan obat. Pagi berikutnya, sementara Chris tidur, Ski mengambil teleponnya dan mengambilnya setelah membukanya dengan wajahnya. Sementara itu, Ronald datang ke apartemen Lisa untuk meminta sewa. Ketika tidak ada yang menjawab, dia menggunakan kunci utama untuk masuk dan terkejut menemukan Lisa tewas di dalam bak mandi. Sebentar kemudian, polisi ada di sana dan menjelaskan bahwa sepertinya Lisa mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi Ronald mengatakan pada mereka bahwa ini mungkin karena Ski meninggalkannya. Namun polisi curiga karena mereka tidak dapat menemukan catatan tentang seorang wanita bernama Skylar Webb di dalam database mereka, membuat Ronald menyadari bahwa dia tidak pernah melihat Eddie-nya. Kemudian sekelompok jurnalis datang untuk meliput kasus ini, dan Ronald mencoba menggunakan kesempatan ini untuk mempromosikan propertinya, tetapi dia diabaikan. Beberapa jam kemudian, Chris menerima panggilan dari Jamie, yang terkejut melihat Chris yang cukup dingin daripada seorang pengagum. Chris menceritakan padanya tentang kakinya dan meminta dia untuk membawa Willow pada hari Jumat, berjanji bahwa surat-surat cerai akan ditandatangani olehnya. Setelah itu, Chris memanfaatkan Ski yang mandi untuk melihat ke dalam tasnya dan menemukan beberapa foto Ski dan Lisa bersama. Ski menangkapnya dengan tangan di air, tetapi Ski tidak peduli, mengerti kebutuhan untuk mengenal seseorang lebih baik. Di sore hari, keduanya berdua bercinta lagi, tetapi setelah Chris tertidur, Ski pergi menghabiskan malam di kamar Willow. Pagi berikutnya, Chris bangun dan menemukan Ski pergi. Dia tidak bisa menemukan teleponnya dan tablet yang tidak berfungsi, tetapi setidaknya layar utama rumah masih berfungsi. Dan Chris mempelajari dari berita bahwa Lisa sudah tewas. Pada saat itu, Ski pulang dan Chris menceritakan padanya tentang Lisa, tetapi Ski tidak peduli sebenarnya dia dengan santai mengakui bahwa dia yang membunuhnya. Chris pikir dia bercanda, tetapi Ski dengan cepat menjelaskan semuanya, dia tidak pernah mencintai Lisa. Dia hanya menggunakan Lisa karena apartemennya. Ini adalah lokasi yang sempurna bagi Ski untuk memata-matai Craig dan belajar tentang semua kebiasaannya. Selama 2 bulan, dia menyiapkan situasi yang sempurna sampai pertemuan mereka di pasar, yang bukan kebetulan. Chris mencoba mengusirnya, tetapi Ski mengabaikannya. Dan ketika Chris mencoba pergi, Ski mengunci pintu, karena dia sudah memiliki teleponnya sepanjang waktu. Ketika Chris mencoba mengambil telepon kembali, Ski menjatuhkannya dengan semprotan taser. Sementara itu, di rumah Lisa, Ronald masuk ke dalam untuk membersihkan tempat itu untuk penyewa baru dan menemukan teleskop Ski yang diarahkan ke rumah Chris. Ronald menyadari dia bisa menggunakannya untuk memata-matai tetangga dan memutuskan untuk meninggalkannya di sana. Untuk penggunaan pribadi, ini memungkinkannya untuk menemukan bahwa Ski sedang bersembunyi dari polisi di tempat Chris. Sejenak kemudian, Chris bangun dan menemukan dirinya terikat pada kursi roda. Ski datang untuk meminta semua sandi dan kode keamanannya dari Chris, tetapi Chris menolak untuk berbicara. Jadi Ski menyakitinya dengan bot sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Kemudian Ski menggunakan SOR itu untuk mentransfer semua uang Chris ke akunnya sendiri. Setelah itu, dia kembali ke Chris untuk memintanya untuk menelepon bankir dan brokernya untuk melikuidasi sahamnya agar dia bisa mendanai perusahaannya sendiri. Sementara Ronald masih memata-matai mereka dari jauh, Ski menggunakan sepasang gunting untuk membebaskan tangan Chris untuk membuatnya terlihat rapi untuk panggilan video. Dan Chris segera memanfaatkannya untuk mendorong Ski ke lantai dan mencoba menyerangnya. Sayangnya, Ski mengambil guntingnya lagi dan melukai Chris di bahunya sebelum melepaskan pegangannya. Kemudian dia membuat Chris bekerja sama dengan mengancam akan menyakiti Jamie dan Willow. Chris menerima untuk bermain bersama, dan Ski mulai mengambil foto koleksi seni dan anggur mahalnya untuk dijual.
Beberapa jam kemudian, Kiju muncul karena dia sudah bekerja dengan Ski sejak awal. Mereka pergi bersama-sama untuk berbisnis di kota, dan beberapa saat kemudian, Ronald masuk ke rumah dengan memecahkan jendela yang mengirimkan peringatan kepada Ski di telepon. Ronald hanya mau membantu Chris setelah dia setuju memberikan lukisan Picasso-nya yang bernilai 7 juta dolar. Sayangnya Ronald tidak memiliki ponsel karena dia berpikir itu menyebabkan kanker otak, tetapi dia mulai membebaskan Chris dari ikatannya. Pada saat itu, Ski kembali dan menggunakan telepon cerih untuk mengunci semua pintu untuk mencegah Ronald melarikan diri. Ronald mencoba bersembunyi di ruangan lain. Jadi Ski meninggalkan Ceris di depan kamera keamanan untuk membuatnya menonton bagaimana dia mengikuti Ronald di sekitar rumah dengan pedang dari koleksi seni. Akhirnya, Ski menjebak Ronald di garasi dan membunuhnya, merusak Picasso dalam prosesnya. Chris memanfaatkan kesempatan ini untuk membebaskan dirinya sepenuhnya dan lari keluar. Mobil terkunci tetapi dia masih bisa menggunakan sepeda salju. Turun bukit sulit dengan kaki yang terbungkus jipe. Ketika Chris mencapai dasar, dia jatuh di jalan. Mobil yang datang berhenti tepat waktu sebelum menabraknya dan pengemudi Sebastian tidak ragu untuk membantu Chris dengan membawanya ke dalam mobilnya dan menelepon 911. Ketika operator menjawab, Sebastian memberikan telepon kepada Chris yang mulai mendeskripsikan segala yang terjadi hanya untuk membeku ketika menyadari Sebastian membawanya kembali ke rumahnya. Ternyata orang di telepon adalah Ski, bukan 911, dan Sebastian telah bekerja dengan Ski sepanjang waktu. Sebastian memukul Chris dan mengembalikannya ke kursi roda sebelum mencium Ski dan menjelaskan bahwa dia adalah ayah tiri Ski. Sebastian telah menikahi ibu Ski. Tetapi wanita itu meninggal beberapa bulan kemudian. Jadi Sebastian memanfaatkan kesempatan ini untuk memulai hubungan dengan Ski dan mengajarnya cara menjadi penipu hebat. Dia sangat baik dalam membuat pria kaya tua jatuh cinta padanya untuk merampok mereka, dan Sebastian berpikir itu hanya adil karena orang kaya memiliki segalanya dan tidak membagikannya dengan kelas yang lebih rendah di sore hari. Chris harus mendengar bagaimana Ski dan Sebastian bercinta di tempat tidurnya sendiri. Kemudian Ski datang untuk memeriksa Chris, mengungkapkan bahwa dia akan merindukan rumah ini ketika dia pergi, mendorong Chris untuk menunjukkan bahwa dia bisa memiliki kehidupan seperti ini dengan hanya menjadi pacarnya daripada mencurinya. Meski tidak ingin mengakui bahwa mimpi-mimpi seperti itu bisa menjadi kenyataan, dan menjelaskan bahwa mereka masih ingin mendapatkan kotak penyimpanan aman Chris di cabang utama Bank Amerika yang memiliki 14 juta dolar dalam surat-surat berharga. Untuk mengaksesnya, mereka membutuhkan sidik jari Chris. Jadi Sebastian datang dan mengambil jempol Chris dengan pisau. Pagi berikutnya, Jamie tiba dengan Willow di rumah dan segera menjadi curiga. Ski berpura-pura menjadi perawat dan memberitahu mereka bahwa Chris sedang tidur. Sehingga mereka harus kembali nanti, menyebabkan Jamie mengancam untuk menelepon polisi. Karena Jamie tidak mau berkooperasi, Sebastian datang ke kamar juga dan menarik Willow dan Jamie ke lemari berjalan tempat mereka meninggalkan Chris semalam. Sementara Chris bersatu kembali dengan keluarganya. Ski memasukkan telepon Jamie ke dalam microwave sehingga tidak dapat dilacak. Dan Sebastian membuat gips palsu di sekitar tangan Chris untuk menyamarkan jempol Chris sebagai miliknya sendiri. Di jalan, Sebastian memperhatikan bahwa Ski bertingkah aneh. Seolah-olah dia ragu-ragu tentang ini, tetapi dia bersumpah dia baik-baik saja di Bandung. Sebastian berpura-pura menjadi Chris dan menggunakan jempolnya pada kotak penyimpanan. Meskipun dibutuhkan beberapa percobaan untuk membuatnya berhasil, namun ketika mereka akhirnya membuka kotak itu, mereka hanya menemukan sebuah catatan di dalamnya. Di rumah, Chris memperhatikan bahwa ada ventilasi dan ingin membuat Willow keluar melalui itu. Jamie awalnya menolak karena terlalu berbahaya, tetapi berubah pikiran ketika menyadari ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup.
Chris memastikan Willow ingat bahwa kode kunci adalah ulang tahunnya, lalu dia meletakkannya di ventilasi untuk mengirimnya keluar dari gedung. Kemudian, Chris menceritakan kepada Jamie segala yang telah terjadi, dan Jamie menjelaskan bahwa para penjahat tidak akan menemukan surat-surat berharga karena dia telah mengambilnya. Pengacaranya menyarankannya untuk melakukannya untuk memiliki daya tawar jika Jamie menolak membayar jumlah yang sesuai selama perceraian. Chris menyadari bahwa para penjahat akan segera kembali untuk menanyakan tentang surat-surat berharga dan mencoba memberitahu Willow untuk kembali. Tetapi sudah terlambat, dia sudah keluar dari gedung dan masuk kembali melalui pintu utama. Ski dan Sebastian melihatnya di kamera keamanan telepon dan bergegas kembali ke rumah untuk mengakhiri semuanya. Sebastian memberikan pistolnya kepada Ski dan mengonfirmasi bahwa lemari berjalan kosong, dan ketika dia berjalan di koridor, Chris melompat padanya untuk menyerangnya sementara Willow dan Jamie bersembunyi di ruangan lain. Karena Chris masih lemah dan luka, sangat mudah bagi Sebastian untuk mengalahkannya, memberikan waktu pada Ski untuk bergabung dengan mereka, dan mengarahkan pistolnya pada Chris, menuntut untuk tahu di mana Jamie berada. Sebastian terus berteriak pada Ski meminta dia untuk menembak Chris, membuat Ski patah setelah bertahun-tahun disiksa dan menyebabkannya menembak Sebastian. Chris memanfaatkan kebingungan ini untuk menikam Ski dan mengambil teleponnya kembali sebelum lari pergi. Dengan menggunakan aplikasi yang mengendalikan rumah, dia memainkan musik dengan cukup keras untuk menutupi suara apapun yang bisa mengkhianati keberadaannya dan mematikan lampu, tetapi dia masih bisa melihat Ski berkat kamera thermal. Ketika Ski berkeliling mencari Dio, Chris membingungkan pikirannya dengan mengaktifkan segala macam hal di sekitar rumah, seperti membuka jendela dan menyalakan perapian. Ketika Ski akhirnya melewati pintu kamarnya, Chris melompat padanya dan membuatnya menjatuhkan pistolnya sebelum berkelahi dengannya di lantai. Ski mengalahkannya dengan mudah. Karena luka-lukanya, memaksa Jamie untuk keluar untuk melawannya juga. Ski menusuk Jamie di kaki dan Chris merespons dengan menyerangnya dengan pedang, tetapi ketika Ski akan membunuh mereka berdua, tiba-tiba dia jatuh ke lantai. Ternyata Willow juga keluar dan menggunakan pistolnya dengan baik. Polisi akhirnya tiba dan menangkap Ski. Meskipun Jamie dan Willow tidak tahu apa yang harus dikatakan tentang semua yang telah terjadi dalam minggu-minggu berikutnya, Jamie dan Willow bekerja keras untuk menyembuhkan luka mereka dan melupakan semua yang telah terjadi. Chris menjual rumahnya dan memutuskan untuk pindah ke kota besar bersama mereka, memutuskan bahwa itu adalah waktu yang tepat untuk memulai kembali hidup mereka. Meskipun ada luka dan trauma, keluarga mereka akhirnya bersama-sama dan siap menghadapi masa depan dengan optimisme.